Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan teknik coaching, di mana teknik coaching ini menjadi salah satu tugas kita dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak, tepatnya angkatan 7 di Kota Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk poin pertama, saya akan menjadi coachee. Dalam hal ini, saya Ian Perdana Tamsur SPDGR dari Sekolah UPT SPF SD Impres Mangga 3, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Dan Bapak Observer atau pengamat, saya Sumardani SPD dari UPT SPF SD Impres Kajenjing, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan Ibu sebagai coaching. Ya, saya Ibu Muspidayanti, SPD dari UPT SPF SD Impres Leka, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Baik, silakan Bapak Ibu menyaksikan dan boleh menilai apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah juga pagi hari ini saya sehat juga, Bu. Baik, Bu, saya mau mengajukan pertanyaan ini ada 3. Yang pertama, akan saya nilai sesuai dengan logik penilaian. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan alur kita. Yang ketiga, apakah pertanyaan sudah berbobot pada coach. Nah, ketiga pertanyaan ini saya timbul pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif dan menghadirkan diri secara penuh. Oh, itu yang pertama. Terus yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Baik, Pak, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi hari ini yaitu ada 2, menjadikan pendengar aktif dan menghadirkan diri secara penuh. Terus yang ketiga, indikator yang bagaimana yang menjadi pencapaian dan tujuan pengembang yang diinginkan pada coaching dari kali ini. Indikator yang ingin saya capai hari ini yaitu saya ingin coaching menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, baik, terima kasih. Demikian dulu ya observasinya kali ini. Silakan laksanakan teknik coaching dengan baik. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah kabar yang baik, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, dengar-dengar ini ada yang ingin Bapak sampaikan ya? Iya, Bu, betul sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan langsung kepada Ibu. Oh, baik, Pak. Nah, saya memberikan waktu luang kepada Bapak untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Iya, begini, Bu. Pekan lalu kan kita sudah melaksanakan yang namanya PTS ataupun penilaian tengah semester. Namun setelah melakukan PTS tersebut, ada beberapa kelas yang bisa dikategorikan itu nilai dari siswanya itu tidak mencapai KKM. Nah, dari sini saya sempat tanyakan kepada siswa, saya juga sempat tanyakan kepada rekan-rekan guru mengapa hal demikian bisa terjadi. Nah, dari hasil yang saya sempat observasi bahwasanya siswa di sini bisa dikatakan atau dikategorikan kurang semangat dalam proses pembelajaran. Mungkin saja gaya belajar dari rekan-rekan guru di sini masih menggunakan metode ceramah atau kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Oh ya. Nah, kalau saya garis bawahi ini ya, permasalahan Bapak adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif ya. Ya, betul sekali, Bu. Kenapa saya katakan kurang bervariatif? Nah, di sini rekan guru kita kurang menggunakan atau memakai sarana prasarana yang telah disiapkan dari sekolah, entah itu proyektor, LCD ataupun smart TV. Guru masih enggan keluar dari zona nyamannya, seperti itu, Bu. Nah, kira-kira dari permasalahan ini apa yang ingin Bapak dapatkan?
Ya, yang ingin saya dapatkan Bu di sini, saya berharap mendapatkan solusi atau langkah-langkah apa yang harus saya tempuh sehingga guru-guru di sini ada kesadaran penuh untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Ketika ada perubahan dalam proses pembelajaran, saya berpikir bahwasanya siswa yang tadi bisa dikategorikan kurang semangat dalam proses pembelajaran bisa bersemangat karena guru di sini menerapkan metode, model atau bahkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya atau minat dari belajar siswa tersebut. Oke. Jadi Bapak harapkan adalah perubahan ya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau dapatkan? Ya Bu, perubahan yang ingin saya lihat secara signifikan di sini, saya mau guru-guru di sini berperan aktif. Dalam artian berperan aktif, bukan hanya datang di sekolah saja untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah, memberikan pembelajaran langsung, namun dari dalam dirinya guru tersebut ini, dia mampu membuat atau memberikan model pembelajaran yang tepat, entahkah itu misalkan picture and picture, example non example, atau model pembelajaran yang lainnya, sehingga siswa yang gaya belajarnya atau minat belajarnya kurang termotivasi dalam hal ini, maka akan merasa ada hal yang baru yang dilihat dari dalam kelas. Seperti itu. Iya Pak. Nah, kira-kira langkah awal apa yang Bapak akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Ya, menurut saya Bu, langkah yang tepat untuk menciptakan perubahan pada kali ini adalah yaitu melakukan mentoring ataupun melakukan pendampingan individu kepada rekan-rekan guru. Seperti itu. Oke. Nah, kira-kira saat melakukan mentoring, apakah teman-teman nyaman dengan penyampaian tersebut? Ya, kalau ditanyakan apakah teman-teman nyaman, kalau menurut saya Bu, teman-teman pasti akan nyaman ketika melakukan mentoring ataupun pendampingan individu. Yang pertama, waktu dan tempat pasti kita akan gampang menyesuaikan karena kita kan bertemu setiap hari di sekolah ataupun di lingkungan kelas. Nah, selain itu, yang kedua, di sini saya ketika menyampaikan pemaparan kepada teman-teman bagaimana caranya memaksimalkan metode pembelajaran yang baik, bagaimana caranya mengaplikasikan model dan strategi pembelajaran yang baik, akan saya usahakan menyampaikannya itu berbentuk kekeluargaan, bukan dalam bentuk menggurui, namun saling berbagi untuk mencapai mutu pendidikan yang baik di sekolah kita ini. Seperti itu ya. Jadi Bapak ini merencanakan mentoring, pendampingan, dan membuat pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan guru ya. Nah, Iya, menurut saya seperti itu Bu. Langkah awal yang sempat saya sampaikan di situ tadi kan mentoring ataupun pendampingan individu. Sempat juga saya sampaikan dengan kepala sekolah bahwasanya lebih bagusnya kita juga melakukan sebuah workshop ataupun pendampingan guru, pelatihan guru. Namun saya berpikir ketika kita melakukan workshop atau pelatihan guru di sini, tentunya bukan hanya rekan-rekan guru saja yang menjadi tujuan kita, namun kita harus menyiapkan budget tentunya. Karena kita membutuhkan narasumber yang sesuai dengan materi yang akan dibawakan pada pelatihan ataupun workshop tersebut. Nah, kalau menurut saya ya, sebaiknya ini Bapak melakukan mentoring karena kegiatan melakukan mentoring itu maka akan dapat membuat Bapak untuk bertemu dengan rekan guru di sekolah. Iya Bu. Ibu memberi saran kepada saya untuk melakukan mentoring ya ataupun pendampingan individu. Nah, kira-kira dari percakapan ini gambaran apa yang Bapak dapatkan? Gambaran yang saya dapatkan dari apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, bahwasanya saya ingin melakukan perubahan di sekolah kita ini tentunya. Gambarannya itu saya akan melakukan mentoring ataupun pendampingan individu kepada guru-guru sehingga apa yang telah menjadi akar permasalahan pada saat penilaian tengah semester kali ini tidak terulang lagi di penilaian tengah semester ataupun ujian sekolah yang akan mendatang. Dalam bentuk entahkah itu saya memberikan penerapan bagaimana caranya
menerapkan model pembelajaran yang baik, bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang bervariatif, sehingga siswa ini tidak monoton cara pembelajarannya, dan siswa juga lebih bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Betul sekali Pak. Nah, sekarang saya tunggu kabarnya dari Bapak. Nah, ketika mungkin cukuplah percakapan kita hari ini. Semoga apa yang direncanakan nantinya bisa terrealisasikan dengan lancar. Ya Bu, terima kasih juga Bu, saya sampaikan kepada Ibu khususnya karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya, mendengarkan keluh kesah saya. Saya akan berusaha berkomitmen kepada diri sendiri untuk bagaimana caranya merangkul teman-teman sehingga perubahan yang kami harapkan di sekolah ini itu dapat terjadi dan dapat terrealisasikan dengan baik. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Pak. Baik, berdasarkan hasil observasi yang saya memperhatikan dalam proses coaching itu terdapat ada coach sudah menyampaikan alur kita, coach sudah mendapatkan solusi dan apa yang menjadi permasalahannya, menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan yang berbobot, serta mengharap solusi yang diberikan ada rasa tanggung jawabnya dalam proses rencana aksi yang akan dilakukan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih juga telah melakukan observasi kepada saya. Insya Allah saya akan lebih konsisten lagi dalam melakukan coach ini dan bagaimana coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Terima kasih banyak ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah menjadi observer dan pengamat pada hari ini. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik pagi hari ini. Baik Pak, sesuai kesempatan dan kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita akan menerapkan ataupun mempraktekkan teknik coaching, di mana teknik coaching tersebut adalah salah satu tugas kita dalam modul 2.3 dalam pendidikan guru penggerak. Nah, adapun rubrik yang ingin saya nilai pada hari ini Pak, yang pertama yaitu apakah teknik coaching pada hari ini sesuai dengan rubrik yang telah tersedia. Lalu yang kedua, apakah teknik coaching pada hari ini sudah sesuai dengan alur tirta. Lalu yang ketiga Pak, apakah pertanyaan sudah berbobot pada coaching. Nah, dari rubrik penilaian tersebut akhirnya muncul beberapa pertanyaan. Nah, saya harap Bapak menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada teknik coaching pada hari ini? Baik, kompetensi yang Anda kembangkan yang pertama itu memberikan pertanyaan berbobot, menjadi pendengar aktif, terus selanjutnya menghadirkan diri secara penuh. Iya. Berarti ada 3 ya Pak? Iya, ada 3. Baik Pak. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak ingin observasi? Baik, yang saya itu yang pertama menjadi pendengar aktif dan menghadirkan diri secara penuh. Ya, menghadirkan diri secara penuh. Iya. Ya. Baik Pak, pertanyaan ketiga ataupun pertanyaan terakhir. Iya. Indikator yang bagaimana yang menjadi ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak sampaikan pada teknik coaching pada hari ini? Baik, saya ingin coach itu menemukan langkah-langkah dalam mengatasi suatu permasalahan. Berarti Bapak ingin coaching pada hari ini mendapatkan solusi ya, seperti itu Pak? Iya, seperti itu. Baik Pak. Demikian ya Pak, pra-observasi yang sempat saya lakukan. Silakan Bapak melaksanakan teknik coaching pada hari ini secara baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Saya sampaikan dengan ini ada yang ingin disampaikan ya. Iya Pak, Saya. ada sesuatu yang ingin saya sampaikan Pak. Apa yang saya memberikan waktu untuk menyampaikan permasalahannya itu? Ya, di sini Pak, kan akhir-akhir ini anak-anak sudah melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, setelah kami guru-guru memeriksa hasil ulangannya anak-anak,
ternyata masih terdapat beberapa nilai siswa yang termasuk uraian remedial lah Pak, kurang untuk tidak sesuai dengan KKM lah. Nah di sini saya berdiskusi dengan guru-guru yang menjadi permasalahannya ternyata mereka melakukan metode ceramah pada saat mengajar dan menggunakan metode konvensional seperti itu Pak. Jadi kalau saya garis bawahi permasalahan Ibu adalah pembelajaran ya dari rekan guru mungkin kurang bervariatif atau bagaimana? Iya Pak, karena menurut saya di sekolah kami ini tidak menggunakan prasarana dengan baik. Misalnya dia tidak menggunakan proyektor, dia tidak menggunakan smart TV. Nah seperti itu Pak kendalanya. Baik. Jadi apa yang Ibu harapkan dengan adanya suatu perubahan? Ya Pak, ini yang saya ingin dapatkan dari perubahan ini di sekolah saya itu khususnya dalam hal metode dan model pembelajaran Pak. Maunya seperti apa itu? Baik. Kira-kira langkah awal Ibu yang akan untuk melakukan suatu menciptakan adanya perubahan tadi itu yang langkah bagaimana yang bisa Ibu lakukan? Ya Pak, makasih ya. Ini saya ingin perubahan Pak, misalnya menyampaikan materi menggunakan metode atau model pembelajaran yang tepat sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar siswa Pak. Iya. Baik, jadi kira-kira saat melakukan atau monitoring memberikan mentoring kepada teman-teman, apakah nyaman untuk penyampaiannya tersebut? Ya Pak, kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan guru harus secara face to face Pak, seperti itu. Oh iya, jadi merencanakan mentoring, pendampingan, membuat membuat pelatihan salah satu untuk meningkatkan suatu keterampilan guru-guru. Ya betul Pak. Selain itu saya melakukan pendampingan, saya juga ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah guna melakukan kegiatan pelatihan guru dapat meningkatkan keterampilan dia dalam menguasai metode dan model pembelajaran sehingga pembelajaran dapat bervariatif seperti itu Pak. Kalau menurut saya sebaiknya Ibu sudah melakukan monitoring karena ketika melakukan mentoring maka akan memudahkan Ibu kira-kira dari hasil percakapan tersebut adakah gambaran yang Ibu dapatkan? Ya Pak, menurut saya ini yang ingin saya lakukan ya Pak dapat berjalan secara efektif di masa sekarang ini Pak. Oh iya, baik. Jadi saya tunggu nanti saja kabarnya dari Ibu. Saya mungkin dari percakapan cukup hari ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan nantinya bisa direlasikan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Insya Allah saya juga akan melakukan saran atau solusi dari Bapak dengan konsisten. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Baik, sebelumnya saya apresiasi akan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu pada kali ini. Hari ini saya sudah menyimak bagaimana teknik coaching yang telah dilakukan berdasarkan hasil observasi saya. Di sini Bapak sebagai coach sudah menyampaikan sesuai alur tirta, di mana menyampaikan tujuan, identifikasi masalahnya, lalu rencananya, dan akan menjadi dalam bentuk tanggung jawab. Lalu yang kedua, Ibu sebagai coach di sini sudah mendapatkan solusi dari apa yang telah menjadi permasalahannya.
Lalu Bapak juga sebagai coach sudah menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh coach tersebut, sudah menjadi pendengar yang aktif. Lalu pertanyaan yang disampaikan oleh coach tadi itu saya nyatakan itu kesimpulannya sudah berbobot karena sesuai dengan apa yang seharusnya kita gali sehingga mendapatkan informasi yang baik. Saya harapkan solusi yang diberikan Bapak untuk Ibu tadi, Ibu memiliki rasa tanggung jawab untuk menjalankannya sesuai dengan rencana aksi yang akan dilakukan sehingga solusi yang diberikan oleh Bapak tadi dapat terakomodir dengan baik. Terima kasih banyak Pak. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih telah diobservasi oleh Bapak lalu. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kedepannya lagi dengan sistem jalur kita itu Ya. ada salah satu kontrol buat kita sebagai pengajar di sekolah. Iya, betul sekali Pak. Baik, Ya, terima kasih Pak. yuk sama-sama Pak, sukses. Ya, terima kasih banyak Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, kabar yang baik Bu. Bagaimana dengan Ibu sendiri kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Nah hari ini sebenarnya yang kita rencanakan sebelumnya ya Pak, kita akan melakukan tugas coaching ya, di mana saya selaku observer dan Bapak selaku coach. Nah, adapun penilaian dalam praktek coaching pertama yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, sebelum Bapak masuk dalam praktek coaching yang saya inginkan, saya ingin mengetahui informasi yang lebih banyak lagi ya Pak dengan pertanyaan, yaitu yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini, yang pertama yaitu hadir secara penuh, lalu yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi hari ini? Ya, kompetensi secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Menurut saya itu. Dan yang ketiga ya, pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang menjadikan ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching hari ini? Ya, saya ingin menemukan langkah-langkah atau solusi terkait permasalahan apa yang dihadapi oleh coach tersebut. Baik Pak, demikian dulu ya pra-observasi kali ini. Silahkan laksanakan teknik coaching dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Nah ya, dengar-dengar ada yang ingin Bapak sampaikan ya kepada saya? Iya, ada yang saya mau sampaikan kepada Bapak mengenai PTS di sekolah ini terdapat siswa yang tidak mencapai standar KKM. Tidak mencapai standar Iya. KKM. Kalau boleh tahu, siswa tersebut tidak mencapai standar KKM, kira-kira faktor apa yang terjadi Pak? Begini, pekan lalu kan sudah melakukan PTS. Itu ada pelaksanaan remedial, terus teman-teman guru yang menjadi permasalahan utamanya di sini itu siswa kurang motivasi sehingga pada pelaksanaan ini untuk mendapatkan hasil KKM itu anak itu terkendala yang pertama itu. Terus selanjutnya mungkin dikarenakan banyak guru menggunakan metode ceramah dan metode-metode yang menggunakan metode yang konvensional. Iya Pak, saya paham maksudnya Bapak. Berarti kalau saya garis bawahi di sini, permasalahan Bapak adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru masih menggunakan metode konvensional, masih menggunakan metode ceramah, sehingga pembelajaran tidak berperilatif. Mungkin seperti itu Pak ya? Iya. Ya. Terus
Karena menurut saya guru masih kurang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, baik media maupun model pembelajaran itu, sehingga guru itu masih kurang menggunakannya. Oh iya. Jadi menurut Bapak di sini guru masih kurang menggunakan atau mengadaptasi apa yang telah disiapkan dari sekolah, entah itu prasarana yang telah disiapkan dari sekolah. Lalu saya ingin bertanya lagi kepada Bapak, jadi yang Bapak harapkan di sini adanya perubahan itu seperti apa ya? Yang saya ingin adanya perubahan itu bagaimana di sekolah khususnya dalam hal ini metode dalam penyampaian materi pembelajaran itu harus disampaikan secara baik. Itu yang untuk melaksanakan perubahan-perubahan tersebut. Iya. Jadi menurut Bapak maunya di sini guru-guru menyampaikan materi bukan secara konvensional lagi. Iya. Nah, dari apa yang telah dikatakan Bapak, kira-kira langkah atau usaha awal apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Baik, saya mungkin di sini misalnya menyampaikan materinya, menggunakan metode terus model yang sesuai gaya belajar siswa, dan memonitoring atau melaksanakan pendampingan individu terhadap di antara saya sendiri dan rekan-rekan sejawat. Oh iya. Berarti Bapak ingin melakukan mentoring dan pendampingan individu bersama rekan-rekan sejawat. Iya. Nah, kira-kira saat melakukan mentoring nantinya, apakah teman-teman ini akan merasa nyaman dengan penyampaian Bapak tersebut? Baik. Kalau itu artinya setelah monitoring sesama rekan sejawat, saya coba artinya mengkhususkan lagi dengan kepala sekolah, mengkhususkan untuk membuat kegiatan pelatihan yang guna meningkatkan keterampilan seorang guru dalam menguasai metode-metode pembelajaran, sehingga di dalam pembelajaran itu ada suatu yang bervariatif. Iya. Jadi Bapak ini ingin merencanakan mentoring, lalu pendampingan individu ataupun pembuatan pelatihan guna untuk meningkatkan keterampilan guru ya? Iya. Kalau menurut saya, sebaiknya Bapak ini melakukan mentoring. Karena kenapa? Ketika kita melakukan mentoring itu, Bapak akan lebih mudah untuk mengatur waktu dengan rekan-rekan guru di sekolah kita ini. Oh iya, baik Pak. Mungkin kalau menurut saya itu yang terbaik buat saya akan laksanakan yang efektif dan sekarang saat ini. Iya, baik Pak. Saya tunggu nanti kabarnya dari Bapak. Baik, kita cukupkan percakapan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah menjadi rencana awal dari Bapak ini mempunyai gambaran, mempunyai langkah-langkah sehingga mendapatkan solusi yang tepat terkait PTS kita pada kali ini yang tidak mencapai nilai KKM-nya. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya, baik Pak. Terima kasih atas Pak, kesempatannya. Iya Pak, semoga Bapak bisa bertanggung jawab terhadap solusi yang saya berikan. Baik, terima kasih. Ya alhamdulillah, luar biasa ya kegiatan kita hari ini. Berdasarkan hasil observasi hari ini, saya sudah menyimak ya proses coachingnya, di mana Bapak sebagai coach sudah menyampaikan sesuai dengan alur kita, di mana Bapak sudah menentukan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, merancang reaksi aksi nyata, nyata dan bertanggung jawab. Nah, Bapak sebagai coach sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Nah, di mana Bapak sudah menghadirkan penuh menjadi sebagai pendengar aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, dan saya harapkan solusi yang diberikan dan rasa tanggung jawab ini dalam proses reaksi nyata dapat dilakukan secara efisien. Ya, baik Bu, terima kasih juga apa yang telah disampaikan. Dalam hal ini Ibu kan telah melakukan observer atau pengamatan terhadap kami berdua. Saya bersama Bapak akan berusaha lebih konsisten lagi
dalam bagaimana sih melakukan teknik coaching ini secara baik, entah itu tentang menghadirkan diri secara penuh atau berusaha untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh coaching. Begitupun saya sebagai coach, yang penting lagi kami akan selalu usaha untuk bagaimana caranya belajar dalam berkomunikasi. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama Pak. Terima kasih banyak Terima kasih. Pak. Ya.